Di bawah langit yang memerah darah dan tercabik-cabik oleh badai kemarahan kosmis, sebuah lembaran takdir yang melampaui nalar manusia mulai dituliskan. Cerita agung ini dimulai oleh seorang developer game biasa bernama Kim Jin-woo. Sosok fana yang keberadaannya tiba-tiba ditarik dengan paksa menembus batas ruang dan dimensi tak berujung. Dipanggil secara dramatis oleh seorang arsmage dari dunia lain. Dunia yang memanggilnya dalam tangisan keputusasaan itu bernama Arsilan. Di tempat yang dulunya seindah surga ini, dia dipanggil sebagai hero. Sebuah gelar sakral karena dunia tersebut sedang berada di ujung jurang kehancuran total, melawan sesosok makhluk jahat berwujud kegelapan abadi yang dapat mempengaruhi dan membusukkan jiwa setiap makhluk dari dunia Arsilan. Karena entitas mengerikan ini memiliki aura yang mampu menghancurkan kewarasan, hanya makhluk dari dunia lain yang terbukti tidak terpengaruh oleh kekuatannya yang mengutuk jiwa tersebut. Maka dari situlah beban berat diletakkan di pundak Kim Jin-woo yang ditugaskan secara absolut untuk membasmi makhluk tersebut. Selama 100 tahun yang terasa seperti jutaan siksaan neraka, Kim Jin-woo terus melawan makhluk tersebut dengan sisa-sisa napasnya, sampai kemampuannya menembus batas kemanusiaan dan menjadikannya seorang archmage. Akan tetapi, tragedi tak seperti menantinya. Walaupun terus bertarung hingga lautan darah mengering dan gunung-gunung runtuh, kehancuran dunia tetap tidak bisa dihentikan. Karena realitas pahit menunjukkan bahwa yang bisa melawannya hanyalah Kim Jin-woo sendirian di tengah medan perang yang hampa. Dalam jurang frustasinya yang terdalam dan jeritan batin yang mengoyak semesta, Kim Jin-woo tanpa sadar berevolusi naik menjadi entitas transenden yang melampaui hukum alam dan memperoleh skill ilahi bernama Gate of Soul. Sebuah kekuatan luar biasa yang dapat memindahkan jiwanya kembali ke dunia sebelumnya, yaitu bumi. Dengan kerinduan terdalam akan kehidupan sebelumnya, Kim Jin-woo kemudian langsung menggunakan skill tersebut dan kembali ke dunianya, membelah tabir realitas untuk pulang. Kalau 100 tahun penuh genangan darah dan keringat sudah terlewat di dunia Arsilan yang membusuk, keajaiban aneh terjadi karena di bumi waktu seolah membeku dan belum banyak berubah. Jiwa Kim Jin-woo yang melayang bagaikan hantu kosmis kemudian mencari rumah kelahirannya sebelum ia dipanggil oleh takdir. Akan tetapi kenyataan menamparnya dengan sangat keras. Keberadaannya di bumi ternyata telah dihapuskan sepenuhnya atau dianggap tidak pernah ada oleh hukum semesta. Menolak untuk menyerah pada nasib yang kejam, jiwa Kim Jin-woo yang berkobar bagai api abadi kemudian mencari tubuh fana yang bisa dirasuki agar jiwanya bisa terhubung kembali ke bumi secara permanen. Pencarian jiwanya akhirnya membuahkan hasil yang mengguncang nalar. Dia tiba dan merasuki ke dalam tubuh Lee Jin-woo yang bukan sekedar manusia biasa, melainkan seorang anak konglomerat dengan kekayaan yang bisa membeli negara. Tubuh ini memiliki reputasi luar biasa yang membuat para jenius dunia menangis darah karena Lee Jin-woo mampu mendapat banyak gelar sarjana bergengsi di usianya yang masih sangat belia, yakni 20 tahun. Walaupun jiwanya kini bersemayam di dalam sangkar emas dan bisa hidup dengan sangat nyaman karena privilege menjadi anak konglomerat yang tak terbatas, batin Kim Jin-woo menangis karena ia tak henti-hentinya memikirkan teman-temannya yang sedang berjuang di ambang kematian di Arsilan. Di balik tirai kemewahan yang membutakan mata orang biasa, pikiran Kim Jin-woo terus bekerja melebihi kecepatan superkomputer kuantum. Dia terus memikirkan caranya yang paling epik agar Arsilan, dunia kedua yang ia cintai, untuk dapat melawan kembali makhluk jahat tak terkalahkan tersebut. Tiba-tiba seperti disambar petir pencerahan dari langit tertinggi, terlintas di benaknya sebuah ide, menciptakan sebuah game yang dapat menjembatani dan menghubungkan realitas bumi langsung ke dunia Arsilan, sehingga ia dapat mendirikan pasukan jutaan pemain abadi untuk melawan makhluk jahat penelan jiwa tersebut. Tanpa membuang waktu sedetik pun setelah mendapat ide tersebut, di saat acara makan malam, keluarga kelas atas yang penuh dengan etika ketat, Lee Jin-woo dengan tatapan mata yang membara meminta ke kakeknya yang berkuasa untuk membuat game. Kakeknya seorang tiran bisnis yang ditakuti, seketika menitikkan air mata dan terharu karena sebelumnya Lee Jin-woo hanya mementingkan dan memikirkan gelar sarjana saja. Sebuah ambisi obsesif yang tidak sesuai dengan usianya. Dengan tangan gemetar penuh kebanggaan, kakeknya memberikan kunci menuju kerajaan bisnis berupa sebuah perusahaan game yang ada di bawah naungan bisnis keluarganya. Dengan modal absolut ini, Kim Jin-woo kemudian menggunakan skillnya dan berpindah kembali ke dunia Arsilan. Kehebatannya begitu tak masuk akal sehingga walau jiwanya kembali ke Arsilan, tubuh Lee Jin-woo di bumi masih dapat beraktivitas secara mandiri karena dikendalikan dengan magic tingkat tinggi yang tak kasat mata.
Demi mewujudkan master plan revolusionernya, Kim Jin-woo membutuhkan aktor-aktor dari dunia arsilan yang pesonanya melampaui bidadari surga. Ia menargetkan dan meminta bantuan Tia, seorang high elf yang kecantikannya mampu menghentikan detak jantung. Dengan profesi sebagai seorang storyteller legendaris, dengan karisma seorang pemimpin sejati, Kim Jin-woo memberitahukan kepadanya bahwasannya cerita epik yang akan mereka buat akan dibaca dan disaksikan oleh banyak orang dari dimensi lain. Tia yang ternyata memiliki sifat tersembunyi sebagai seorang masokis yang gila dengan banyak pujian, seketika gemetar kegirangan dan kemudian menyanggupi permintaan Kim Jin-woo tanpa ragu. Untuk membuat iklan perkenalan yang akan membelah langit industri game, dia tidak main-main. Dia meminta beberapa uskup suci dan seorang sucubus penggoda jiwa untuk berpartisipasi dengan adegan pertarungan yang sangat spektakuler dan menggelegar. Adegan yang dipenuhi oleh ledakan sihir dan keagungan visual tersebut direkam dengan secara sempurna menggunakan artefak kuno Magic Stone oleh murid kesayangannya dari Tower Magic. Persilangan antara sihir dimensi dan sinematografi ini menciptakan sebuah mahakarya visual yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia manapun sepanjang sejarah peradaban bumi. Setelah selesai merekam adegan fantastis untuk iklan promosi yang akan menghancurkan standar dunia hiburan, Kim Jin-woo membelah dimensi kembali ke bumi dan segera mendiskusikan perencanaan ambisiusnya dengan developer game peninggalan keluarganya. Namun, kenyataan pahit menyambutnya. Dari pernyataan putus asa kepala pengembang game tersebut, perusahaannya ternyata sudah berada di tepi jurang dan hampir bangkrut. Walaupun dihadapkan pada ombak kehancuran, aura Lee Jin-woo tidak meredup sedikit pun, dan dia tetap percaya diri bagaikan dewa perang. Dia kemudian memberikan proposal gamenya yang revolusioner kepada semua karyawan, dan dalam sekejap banyak karyawan tertarik dengan cerita yang teramat memukau. Tetapi dinding realitas menghalangi mereka. Setelah ditinjau oleh para ahli, ternyata teknologi yang dimiliki umat manusia saat ini tidak mendukung mahakarya tersebut karena game tersebut menuntut spesifikasi virtual reality mutlak. Banyak perusahaan raksasa yang menciptakan game virtual reality sebelumnya bangkrut secara tragis karena grafik dan kontrolnya sangat susah, sehingga banyak pemain kecewa, apalagi mengingat perusahaan Lee Jin-woo tersebut bukan spesialisasinya merobek batasan akal sehat umat manusia. Lee Jin-woo kemudian dengan tenang mengenalkan teknologi yang berasal dari dunia lain, yaitu Magic Stone, kepada para pegawainya yang kebingungan. Ledakan takjub pun terjadi, banyak karyawan yang tercengang sampai hampir kehilangan kesadaran melihat betapa hebatnya teknologi di luar nalar tersebut. Akhirnya seolah disuntik energi tak terbatas, banyak karyawan yang semangat berapi-api dan membantu membuat game tersebut. Di balik layar, kedua belah pihak, baik aliansi di bumi atau pasukannya di Arsilan, terus menyiapkan persiapan peluncuran game dengan entitas yang menggila. Kakek Lee Jin-woo yang skeptis ditawarkan secara eksklusif untuk mencoba teknologinya secara langsung. Dan ketika ia memakai VR-nya, dia sangat senang karena badannya terasa kembali muda belia, disirami energi sihir yang tak kasat mata. Sebelum game maha dahsyat tersebut rilis, Lee Jin-woo memamerkannya dengan sombong di pameran pengembang game terbesar di dunia. Dunia terguncang, banyak orang kagum sampai tak bisa berkata-kata dengan iklan yang Lee Jin-woo perlihatkan. Walau ada orang yang saking terkejutnya menjadi tidak percaya bahwa itu adalah cuplikan asli. Tepat di hari-hari mendebarkan sebelum perilisan yang akan mengubah nasib dua dunia, sebuah krisis terjadi. Ternyata ada satu karakter krusial, sebuah NPC yang sama sekali tidak bisa diperankan oleh warga Arsilan manapun. Karakter tersebut penting karena MC game yang bernama Leon, seorang NPC yang ditakdirkan memiliki wajah paling tampan di alam semesta dan bergelar seorang Swordsmaster pembelah langit. Masalahnya sangat tragis dikarenakan kenyataan pahit bahwa kebanyakan Swordmaster asli yang ada di Arsilan sudah babak belur dan memiliki banyak luka cacat akibat perang ratusan tahun. Menolak untuk membiarkan imajinasi para pemain hancur karena virtual yang kurang sempurna, Kim Jin-woo mengambil langkah gila. Maka akhirnya agar standar visual sempurna tetap terjaga, karakter Leon tersebut digantikan dengan sebuah boneka sihir maha indah yang dibuat oleh Tiris, seorang high elf dengan profesi manekin.
kemudian secara langsung dirasuki oleh kekuatan jiwa Kim Jin-woo sendiri. Dengan roh sang archmage di dalamnya, boneka tersebut hidup memancarkan aura ketampanan mutlak dan kekuatan pedang yang dapat merobek ruang dan waktu, bersiap untuk menjadi idola tertinggi bagi jutaan pemain yang akan datang. Hari perilisan yang diramalkan akan mengubah sejarah peradaban bumi pun tiba dengan gemuruh sorak-sorai dari jutaan umat manusia. Seorang streamer mega populer bernama Haebyul yang memiliki basis jutaan pengikut fanatik memutuskan untuk mencoba gamenya secara langsung di depan para penontonnya. Pada awalnya, dia penuh dengan keraguan dan tidak percaya tentang realisme iklan yang ditayangkan sebelumnya. Akan tetapi, antusiasme dunia yang tak terbendung karena paket eksklusifnya yang seharga 3 juta won ludes terjual dalam hitungan milidetik. Dia akhirnya terpaksa memesan menggunakan paket biasa. Namun, detik di mana kesadarannya terlempar saat memasuki game, dia terkejut setengah mati, matanya terbelalak melihat betapa realistis gamenya yang menyamai kenyataan murni, terhanyut dalam pesona magis. Kemudian dia mengkostumkan karakternya menjadi seorang elf yang sangat memukau. Detik ketika dia secara resmi memasuki hamparan luas dunia arsilan, takdir mempertemukannya bertemu Leon, sang NPC legendaris. Dan seketika itu juga, hatinya hancur berkeping-keping karena dia terpikat betapa tampan wajahnya yang melampaui dewa-dewa mitologi dengan kelembutan yang membuai jiwa. Selanjutnya, ia dituntun oleh Leon menyusuri jalanan yang dipenuhi bunga sihir menuju ke desa pemula. Sesampainya di sana, lautan manusia telah hadir. Banyak orang yang sudah login berbondong-bondong menjelajahi desa tersebut. Dengan antusiasme yang meledak-ledak, Haebyul yang kebingungan melihat keramaian gila itu kemudian melangkah ragu dan mendekati seorang warga lokal yang bertugas sebagai NPC penjaga gerbang. NPC tersebut dengan kecerdasan buatan yang sebenarnya adalah kecerdasan asli, kemudian menanyakan namanya, dan disinilah momen canggung terjadi karena ternyata Haebyul belum memberikan nama untuk karakternya sendiri. Haebyul kemudian terus mendesak dan menanyakan lagi. Namun karena orang NPC tersebut luar biasa gugup menghadapi orang dari dimensi lain, akhirnya ia hanya mengulangi kata-katanya berulang kali seperti kaset rusak. Setelah rasa paniknya mereda, ketika Haebyul ingin menanyakan petunjuk arah menuju tempat Adventure Guild, orang tersebut akhirnya berhasil menenangkan diri dan kemudian menunjukkan tempatnya dengan sopan. Sesampainya di Adventure Guild yang megah, dia disambut oleh pesona yang tak kalah mematikan. Dia bertemu dengan Tia yang dengan anggunnya bertugas sebagai resepsionis. Tia dengan suara semanis madu kemudian menjelaskan berbagai hal krusial tentang dunia tersebut dan memberikan sekumpulan peralatan pemula tanpa diketahui Haebyul. Ketika selesai melayani Haebyul dengan senyum profesional, Tia sebenarnya mendapatkan pesan telepati rahasia dari Kim Jin-woo yang memantau dari kejauhan, menanyakan tentang kemajuan pekerjaannya. Menerima pesan dari bos besarnya, Tia dengan sangat sombong membusungkan dadanya. Dia menjawab melalui telepati bahwa pekerjaan itu sangat mudah dan mengklaim tidak ada satupun hal yang bisa merusak harinya. Akan tetapi surga bagi Tia segera berubah menjadi neraka jahanam. Tepat setelah menjawab pesan tersebut dengan penuh keangkuhan, bencana aneh melanda karena ternyata terdapat gelombang kemunculan player anomali yang memakai pakaian konyol tak masuk akal dan secara masif mencari sesuatu pada tempat-tempat tersembunyi seperti orang gila kelaparan. Para pemain bumi ini mulai membongkar tong sampah, melompati meja, dan melakukan tarian aneh di tengah lobi guild. Kerusuhan tersebut tidak berhenti sampai di situ, melainkan semakin menjadi badai kekacauan yang mengerikan karena Magic Tower yang mengatur sistem dunia secara otomatis memberikan titel khusus kepada para player ketika player tersebut berhasil mengeprank dan mengerjai Tia. Terjangan para pemain yang berburu titel ini membuat lobby menjadi lautan kejahilan, dan akhirnya Tia sang high elf yang sombong pun kewalahan hingga hampir menangis darah menghadapi kelakuan barbar manusia bumi. Sementara itu, cerita beralih ke bumi di mana sebuah fenomena sosial besar-besaran terjadi. Jutaan netizen dan banyak orang yang dulunya meragukan proyek ini kini berbondong-bondong berlutut dan meminta maaf karena sebelumnya memfitnah perusahaan Legend WoW yang dianggap tidak mungkin membuat game realistis berskala dewa.
Gelombang pujian ini membuat banyak karyawan di perusahaan sangat bergembira, hingga berpesta semalaman suntuk ketika menyadari game buatannya meroket menjadi sangat populer di seluruh penjuru dunia. Popularitas ini disokong habis-habisan terutama oleh karakter Leon, sang Sword Master tampan yang secara absolut menjadi main karakter idaman seluruh umat manusia dalam game tersebut. Melihat jutaan player yang sudah banyak membanjiri server dengan semangat membara, Kim Jin-woo menyadari saatnya telah tiba. Dia kemudian turun tangan langsung untuk mencari monster mematikan yang pantas untuk ajang pelatihan player berdarah dingin. Namun di saat menjelajah dan mencari monster, aura kematian yang mencekik leher menghentikan langkahnya. Dia secara mengejutkan bertemu dengan pecahan entitas dari makhluk jahat absolut yang tidak dapat dimusnahkan sama sekali, kecuali dengan cara brutal, yaitu membunuhnya dan menghancurkan semua tubuhnya hingga tingkat molekular. Makhluk mengerikan itu bergetar dan dengan suara yang merobek kewarasan dia bertanya, apa yang dilakukan Kim Jin-woo di luar penghalang suci tersebut? Dengan tatapan dingin sedingin es abadi, Kim Jin-woo menjawab singkat, saya merencanakan cara untuk membunuhmu. Tanpa basa-basi, kemudian Kim Jin-woo membacakan mantra pembelah ruang dan menggunakan skill dimension tingkat dewa untuk secara paksa memindahkan monster yang telah terkontaminasi makhluk jahat itu ke dalam penghalang aman, khusus untuk area latihan player. Tak lama kemudian, setelah monster pembawa keputusasaan itu dipindahkan, party milik Haebyul yang over percaya diri nekat menantang monster tersebut. Akan tetapi, keputusasaan instan menyergap mereka. Dia sama sekali tidak menyangka, ternyata monster tersebut memiliki kekuatan destruktif yang sangat kuat, di mana hanya dengan sekali tebas yang merobek angin, semua rekan-rekannya seketika pada meninggal dan hancur berkeping-keping. Di saat Haebyul menutup mata, pasrah dan ingin mati terkoyak, keajaiban membelah langit terjadi. Ternyata Kim Jin-woo yang sedang menyamar dan berada dalam wujud Leon datang, menolongnya dengan tebasan pedang cahaya yang membutakan mata. Diselamatkan dari rahang kematian, Haebyul terkagum sampai tidak dapat bernapas melihat skill dewa yang dimilikinya. Dengan suara bariton yang menggetarkan sanubari, Leon kemudian menoleh dan bertanya kepada Haebyul apakah ia terluka akibat serangan tadi. Namun Haebyul hanya terdiam mematung, kehilangan pita suaranya karena matanya terlalu sibuk melihat ketampanannya yang melampaui batas realitas. Memahami situasi itu, akhirnya Leon mengangkat tangannya dan memberikan penyembuhan dengan pancaran magis dari skill healing kepada Haebyul yang masih gemetar. Adegan sinematik yang tersiar langsung ini meledakkan dunia maya. Para penonton Haebyul yang histeris kemudian secara brutal memberikan donasi sebesar 100.000 won hanya karena mereka tergila-gila melihat wajah Leon. Mendapat donasi tiba-tiba, Haebyul secara refleks beraksi imut dengan memberikan emot kelinci untuk merayakan donasi tersebut. Kelakuan lucunya ini memancing keributan baru. Banyak penonton yang haus hiburan kemudian secara serentak memberikan dia tantangan konyol demi donasi. Akan tetapi dengan sisa-sisa harga dirinya, dia menolak dengan tegas. Di ruang kontrol bumi, Lee Jin-woo terkejut sekaligus geli saat melihat emot atau meme konyol yang diperlihatkan Haebyul di layar monitornya. Dan jiwa isengnya meronta-ronta. Ia kemudian menggodanya dengan melemparkan donasi astronomis sebesar 5 juta won hanya untuk memaksanya melakukan tarian kelinci. Dihantam oleh tembok uang sebesar itu, Haebyul tidak bisa menolak godaan materi tersebut, dan dengan wajah merah padam ia pasrah melakukan tarian kelinci yang memalukan. Pengorbanan harga dirinya terbayar lunas. Hal tersebut meledak di internet dan membuatnya menjadi ikon meme nomor 1 dan menjadikannya sebagai streamer game arsilan paling terkenal. Setelah huru-hara tantangan konyol tersebut usai, Leon kembali ke mode serius dan memberinya quest utama maha penting tentang misi epik pembasmian monster kegelapan. Merasa terpanggil oleh takdir, Haebyul dengan semangat yang berkobar-kobar menerimanya dan segera berlari untuk kemudian mengumpulkan jutaan player lainnya untuk operasi pembasmian besar-besaran. Sementara para player bumi sibuk menyiapkan senjata, cerita beralih ke dimensi rahasia di mana Kim Jin-woo sedang berdiri gagah di ruang kor penghalang magis tertinggi, memanggil dan mengumpulkan semua petinggi serta NPC utama yang ada di seluruh daratan arsilan.
Namun alih-alih melihat pasukan yang garang, Kim Jin-woo terkejut terperanjat ketika melihat raut wajah semua orang yang dipenuhi penderitaan batin yang luar biasa. Pemandangannya sangat menyedihkan. Tia terlihat pucat dan kecapean luar biasa karena terus-terusan mengurus tingkah laku player anomali yang brutal. Sementara Uskup Suci terlihat lesu dan tidak bersemangat sedikit pun karena ia terus-menerus dicurigai sebagai villain oleh para pemain berkat penampilannya yang suram. Merasa kasihan pada bawahannya, Kim Jin-woo kemudian mengeluarkan penemuannya yang paling jenius. Ia memperkenalkannya sebuah artefak berupa stik ajaib canggih yang didesain khusus untuk mengontrol monster dari jarak jauh. Begitu melihat potensinya, semua orang di ruangan itu seketika berbinar-binar dan mengagumi kecanggihan teknologi dewa tersebut. Lalu seringai licik muncul di wajah mereka karena mereka langsung memikirkan sebuah ide brilian nan kejam untuk menjahili player sebagai ajang balas dendam. Saat rencana balas dendam NPC disusun, cerita kemudian beralih sejenak ke bumi. Sebuah fenomena aneh terjadi di kediaman sang konglomerat. Ketika keluarga besar Lee Jin-woo selesai menyantap makan malam mewah mereka, bukannya bersantai, semua orang justru lari terbirit-birit dan bergegas kembali ke ruangannya masing-masing dengan wajah tegang. Lee Jin-woo yang duduk diam menjadi sangat bingung dengan sikap keluarga yang di luar nalar ini. Mengesampingkan kebingungannya, ketika dia memindahkan kembali kesadarannya dan berpindah ke arsilan, dia menemukan sebuah keributan masalah berskala epik. Rupanya balas dendam sedang berlangsung. Ternyata Tia sang resepsionis anggun dan Uskup Suci sedang asik menggunakan stick tersebut dan telah banyak membantai player dengan cara yang sangat curang, yakni dengan mengontrol pasukan goblin secara rahasia. Kekejaman mereka tidak berhenti di pembantaian. Selain itu, demi memuaskan hati, Tia dan Uskup mengejek-ngejek mayat-mayat player dengan berbagai macam gerakan konyol dari jarak jauh. Sehingga hal ini memicu kemarahannya para player yang terus-terusan mati penasaran. Dari puncak bukit, raut wajah puas dan bahagia yang tak terkira terlihat jelas di wajah semua NPC utama yang sebelumnya menderita depresi. Setelah memastikan para NPC kembali bahagia, kemudian Kim Jin-woo kembali turun gunung dan melihat-lihat sekitar desa pemula yang sibuk dengan menggunakan avatarnya yang sempurna, yaitu karakter Leon. Di area pasar yang padat, dia bertemu kembali dengan Haibyul yang saat itu sedang meledak marah dan memarahi temannya habis-habisan karena temannya itu kecanduan dan terus-menerus berjudi dalam sistem peningkatan alat. Ketika Leon dengan auranya yang menyejukkan mendekat dan menyapa Haibyul, temannya yang pecandu judi itu tiba-tiba tersadar dan kemudian berpikir secara mistis apakah presentasi keberuntungannya akan meningkat drastis ketika Leon sang karakter utama berada di sekitarnya. Terdorong oleh keputusasaan, temannya kemudian memohon dan meminta Leon untuk sekedar menyentuh peralatannya dengan harapan sentuhan dewa itu mampu meningkatkan keberuntungannya. Keajaiban tak terduga pun terjadi. Sungguh tidak disangka bahwa peralatan usang tersebut tiba-tiba bersinar terang dan berhasil ditingkatkan ke level maksimal. Teman Haibyul melompat-lompat sangat gembira sambil menangis haru karena berhasil mendapatkan peningkatan tertinggi dan menjadikannya sebagai pemain nomor 1 paling tinggi tingkatannya di seluruh penjuru server. Kabar mukjizat ini menyebar bak api di padang sabana. Ribuan penonton Haibyul yang menyaksikan siaran langsung itu segera menyarankan dengan beringas agar Haibyul juga maju untuk meminta Leon menyentuh peralatan miliknya dan meningkatkannya. Tanpa disangka, saat Leon menyentuhnya, Haibyul ikut terkejut setengah mati karena peralatannya pun seketika berhasil ditingkatkan dengan sempurna, memancarkan aura dewa. Rahasia gelap di balik sistem ini akhirnya terkuak. Ternyata NPC pandai besi perkasa yang ada di sana sebenarnya memiliki kemampuan yang bisa meningkatkannya dengan sangat mudah tanpa pernah gagal. Akan tetapi untuk mematuhi dan mengikuti program sistem game kejam yang dibuat oleh developer, dia secara paksa diharuskan menggagalkannya demi menguras uang pemain. Namun karena mukjizat Leon mengabaikan hukum tersebut, cara viral tersebut memicu histeria massal. Jutaan player lain yang haus kekuatan segera menyerbu dan meminta Leon untuk menyentuh peralatannya. Sebuah kepanikan yang luar biasa sukses membuat pandai besi tersebut kewalahan, hampir pingsan karena menerima banyak pesanan tanpa henti. Ketika kericuhan peningkatan alat itu perlahan surut dan selesai memenuhi ribuan permintaan player yang rakus, Leon berjalan menjauh.
Namun langkahnya terhenti saat terdapat seorang player aneh dengan profesi Bard yang menghampiri, yang tak lain dan tak bukan merupakan teman satu party Heibil. Dengan rasa hormat yang berlebihan, dia meminta izin kepada sang Sword Master untuk menyanyikan sebuah lagu epik tentangnya. Namun bencana pendengaran terjadi ketika dia mulai bernyanyi. Membuka mulutnya, suaranya sangat melengking sumbang bagai garpu yang digesek ke kaca, membuat telinga Leon dan siapapun yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman hingga ingin memotong telinga mereka sendiri. Walau suaranya adalah senjata pemusnah massal, ada fakta heroik di baliknya. Ternyata Bard bersuara mau tersebutlah yang sebelumnya menolong Heibil mati-matian ketika gerombolan goblin ganas yang dikendalikan secara rahasia oleh Tia ingin menyerangnya dari belakang. Rahasia kelangsungan hidupnya pun terungkap. Suara yang melengking tak karuan itu nyatanya sukses membuat Tia yang sedang mengontrol goblin dari jauh merasa kesusahan. Kepalanya sakit dan kesulitan melawan hingga ia menyerah. Misteri semakin terkuak di balik layar saat Leon dengan pandangan tajamnya memperhatikannya kembali dan menembus identitas pemain tersebut. Terungkap fakta yang membuat rahang jatuh. Ternyata Bard konyol tersebut di bumi merupakan kakak laki-lakinya sendiri. Legend Wu dengan karakter Leon memalingkan wajah karena dia sangat malu hingga ingin mengubur dirinya sendiri. Tak menyangka ketika mengetahui kakaknya yang biasanya sangat hebat dan karismatik, ternyata punya sisi konyol dan memalukan tersebut di dunia game. Tidak berhenti sampai di situ, kejutan-kejutan gila terus bermunculan dari keluarganya. Saat Leon kemudian melanjutkan perjalanan mengelilingi desa, dia secara kebetulan bertemu dengan kakek dan kakak perempuannya yang ternyata juga bermain ke dalam game dan mempunyai sisi lain yang tak pernah mereka tunjukkan di dunia nyata. Yang lebih mengejutkan lagi, ternyata kakek dan kakak perempuannya yang diam-diam berhasil mendirikan guild dan masing-masing merupakan seorang ketua guild yang memimpin ratusan pasukan elit. Dengan berkumpulnya semua elemen dari bumi yang merasuk dan mendominasi dunia arsilan, roda takdir berputar dengan sangat kencang. Puncak dari segala persiapan berdarah-darah itu akhirnya tiba di depan mata. Hari pembasmian monster pun tiba dengan gemuruh tanah yang bergetar. Ratusan iring-iringan player yang siap mati menyambut panggilan perang ini kemudian disambut dengan pemandangan dahsyat oleh para NPC yang berdiri tegak membentuk barisan kehormatan menyilang pedang mereka yang menjulang tinggi ke angkasa, bersiap untuk mengukir sejarah epik demi merebut kembali kehormatan dunia arsilan dari cengkeraman kegelapan absolut.